Mengapa banyak orang Kristen di dunia ini hidupnya tetap miskin, menderita? Karena mereka hidup terikat, mereka hidup terbelenggu dengan kutuk. Kutuk itu apa? Kutuk itu dosa yang tidak diselesaikan. Nah, terus kemudian kutuk itu apa? Kutuk itu adalah sumpah serapah. Sesuatu yang bisa mendatangkan bencana. Kalau bahasa jeleknya itu laknat, itu kutuk. Dan yang berikut adalah luka batin. Tuhan mau supaya tubuh, jiwa, dan roh kita ini sempurna. Seperti, nah saudara, sapu tanah. Tanah itu terkutuk, tanah itu tercemar, tanah itu najis. Itu akibat daripada hutang darah. Hukum Taurat dalam Ulangan 19 ayat 21, di situ dikatakan sebab berlaku nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, dan seterusnya. Jadi nyawa itu harus dibayar dengan nyawa, darah harus dibayar dengan darah. Ini hutang darah. Dan itu ayatnya begitu banyak sekali. Mengapa tanah itu tercemar? Karena pada saat darah itu tertumpah, tanah itu menjadi terkutuk, tanah itu menjadi tandus, tanah itu menjadi najis. Saudara, tidak ada pilihannya. Kita ini sebagai utusan-utusan daripada Tuhan, kita harus sebagai imam atau kilat atau raja atau penuai, penginjil, gembala atau apa sesuai dengan panggilan saudara. Kita harus menetralisir dengan cara bagaimana? Kita mengambil cawan perjanjian baru. Kalau zaman Taurat dulu, orang mati, darahnya tertumpah. Orang yang membunuh itu harus dipanggil dan dibunuh. Darahnya untuk membayar darah orang yang mati. Jadi sangat rumit kalau kita lihat di dalam hukum Taurat itu, ya. Tetapi saudara, kita punya jawaban. Contoh, darah Habel itu berteriak dalam Kejadian 4 ayat 10. Waktu Kain membunuh, Kain itu menjadi terkutuk. Darah yang tertumpah itu berteriak. Saudara lihat, semua orang yang dibunuh, apalagi Pulau Biak ini adalah pulau di mana mesin perang pernah digerakkan di dalam Perang Dunia Kedua. Jepang, Belanda dihantam dengan Jepang, lalu Jepang dihantam dengan tentara sekutu, lalu kemudian orang-orang Biak sendiri, ada perang Koreli, di mana terjadi pertumpahan darah, perang suku, dan Biak sendiri terkenal dengan mambri seperti itu. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, berarti harus diadakan pendamaian atas tanah yang tercemar, atas tanah yang penuh dengan hutang darah. Seperti di Yerusalem, kalau saya tidak perlu bukakan ayatnya, Yerusalem juga sama, itu kota yang penuh dengan hutang darah. Di Biak ini ada sekitar 45
sampai 55.000 tentara Jepang mati. Nah saudara, maka di Biak ini terkenal di dunia dengan gua Jepang. Bukan main itu saudara. Belum lagi orang lokal, ya maksudnya perang Korea. Belum lagi mambri-mambri yang dulu bertikai. Hampir di setiap wilayah itu pasti ada berapa marga itu bertikai. Dan mereka menumpahkan darah. Mentahirkan, mendamaikan tanah ini dengan hati Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah saudara, ini yang saudara harus paham dan mengerti. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, kita mungkin 1 sampai 2 jam berikut kita akan selesai. Tetapi justru yang terakhir ini tadi tidak enak karena ada kekacauan seperti itu. Karena memang ini kalau diberitakan memang iblis tidak suka. Kalau semua gereja lakukan ini, kemuliaan Tuhan itu nyata, orang semua akan bertobat, datang. Mengapa? Saudara, di dalam negeri perjanjian baru kemarin saudara sudah lihat bagaimana setan itu membentuk tanah. Itu baru Pulau Biak saja, belum Pulau Jawa, belum Sumatera, semua itu ada pemetaannya ada dalam buku Misteri Timur. Nah saya dapat juga itu bukan dari satu sumber, tapi dari beberapa sumber. Dan peperangan dari Alfa ke Omega, dari Biak ini dimulainya peperangan, dimulainya tindakan profetik sampai ke Pulau Hawaii. Itu saya juga ada di dalam menjadi pelakunya. Tindakan profetik bagaimana Roh Kudus akan melanda tanah Papua, saya juga jadi pelakunya. Saudara, kita tidak bicara itu, tapi kita bicara pendamaian. Tanah yang terkutuk itu, negeri tempat di mana engkau ada, itu menjadi terkutuk. Ayatnya itu banyak sekali dalam Alkitab. Jadi saudara, jadi janganlah kamu mencemarkan negeri tempat tinggalmu, Bilangan 35:33. Sebab darah itulah yang mencemarkan negeri itu. Maka bagi negeri itu tidak dapat diadakan pendamaian oleh karena darah yang tertumpah di sana, kecuali dengan darah orang yang telah menumpahkannya. Artinya nyawa, supaya dengan nyawa. Nah ini hukum Taurat, setiap orang yang membunuh seseorang haruslah dibunuh sebagai pembunuh menurut keterangan para saksi. Tidak boleh 1 orang, tapi harus 2 orang. Baru orang itu dipotong sebagai ganti nyawa. Atau jika membunuh orang itu dengan benda kayu atau dan lain sebagainya, tetap sama, dia juga harus dibunuh. Penuntut darahlah yang harus membunuh pembunuh itu pada waktu bertemu dengan dia. Ia harus membunuh dia. Saudara, hutang darah itu gereja punya jawaban. Kita sebagai imam, penuai, sebagai pilar, sebagai raja, sebagai penginjil, gembala, guru, itu punya hak, karena kita ini sebenarnya semua saudara itu adalah imam. Kita ini adalah utusan daripada kerajaan surga, utusan daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi dari 12:24 kepada Yesua atau Yesus, pengantara perjanjian baru.
kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habel. Dari mana kita dapat darah Yesua? Dari mengambil cawan perjanjian baru. Saudara, kemarin cawan perjanjian baru sudah ayatnya 1 Korintus 11, 23, 27, Yohanes 6, 57, 53, 57, 1 Korintus 10 ayat 16. Nah, darah Yesus adalah darah yang kudus. Tidak ada darah di dunia ini seperti darah Yesus, tidak ada. Dari semua makhluk yang hidup, itu ada dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 dan 19. Darah yang menyucikan, darah yang memperdamaikan, darah yang, saudara, mentahirkan. Ibrani pasal 9 ayat 22. Ini nanti ada materinya, tinggal di print saja. Hampir segala sesuatu disucikan oleh darah menurut hukum Taurat. Jadi di dalam hukum Taurat itu semua disucikan dengan darah. Di dalam zaman perjanjian lama juga itu semua diperciki dengan darah. Semua perkakas di dalam kemah atau dalam tabernakel itu, kemah Musa, diperciki dengan darah. Supaya apa? Supaya ada kehidupan. Nah, makanya dikatakan hampir segala sesuatu disucikan dengan darah menurut hukum Taurat. Nah, di dalam Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23. Kalau bisa dibaca, ini penting sekali, saudara. Kalau bisa dibaca satu orang, kalau Kolose pasal 1 ayat 20 sampai 23. Darah salib Yesus itu memperdamaikan melalui dirinya semua orang, semua yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Kolose pasal 1 ayat 20 hingga ayat 23. Demikian bunyi ayat 20. Dan oleh Dia ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Oleh Dia, ia yaitu Yesus memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, Baik yang ada di bumi baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. maupun yang ada di surga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Dari mana kita dapat darah? Dari melakukan perjamuan kudus, melakukan cawan perjanjian baru. Terus Ayat 21. iya, Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah iya, dan yang memusuhinya dalam hati iya. dan pikiran, seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Ayat 22. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus Haleluya. oleh kematiannya, Iya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela Iya. dan tak bercacat di hadapannya. amin. Jadi oleh darah salib Kristus itu Tuhan membuat kita tak bercacat, membuat kita tak bercela. Amin. Kita dikuduskan. Terus Ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, iya, tetap teguh dan tidak bergoncang. Iya. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan aku di Paulus telah menjadi pelayan. amin. Puji Tuhan. Ya. Siapa yang melakukan pelayanan pendamaian? Bukan darah. Sehingga tanah yang terkutuk, tercemar dan najis itu, ada banyak tempat dulu ya, itu tidak bisa ditanami.
Tetapi kami sudah lakukan tindakan profetik ada di Biak di Numpor. Dulu tidak ada ikan di area Biak Barat itu. Mulai dari ada dikam, Wardo ada dikam, semua dulu tidak ada ikan. Sampai ke Mamuribu, sampai ke Abu Bokor, Swepak itu dulu tidak ada ikan. Ini Pak Andreas Kemur jadi saksi. Tapi pada waktu kita memperdamaikan tanah yang berkait dengan hutang darah, kita perdamaikan tanah itu, dan ikan itu besar-besar. Hari itu saya menyuruh kepala desa, Bapak desa, ini ada uang 100.000. Bapak perintahkan untuk beli BBM, cari ikan. Pendeta, tidak ada ikan. Pak kepala desa, ini pendeta yang suruh Bapak. Ini saya bicara seperti itu, saudara, kayak tentara saja. Memang modelnya saya tentara. Bapak pergi, tolong beli ikan, perintahkan untuk cari ikan. Dia coba bilang, baik Pak Pendeta. Dia langsung panggil orang itu, pendeta suruh kita harus cari ikan. Saya bilang, Bapak jangan pikir tidak dapat ikan, tapi Bapak pikir taati perintah ini. Saya bilang begitu kepala desa. Baik pendeta, siap. Sudah, dia jalan. Saudara tahu, besok itu ada 3 timba kalencek ini yang 25 kilo. Itu satu timba. Ingat Pak ya? Itu isinya itu ada yang 5, ada yang 6. Cakalang besar-besar ya, segini-segini cakalang itu. Apa? Ekor kuning. Ikan oci. Ah itu yang kedua nanti ikan oci. Ini nyata. Ini betul. Lalu begini, Pak Pendeta, ini ikan. Dia bawa, dia pakai timba nih, 3 kaleng timba. Mungkin ada sekitar 12 ekor kah atau 15 ekor, saya tidak tahu. Banyak sekali sampai. Iya pendeta. Begini Pak Kepala Desa, kita cuma butuh 1 saja. Yang 2 ini Bapak jual. Pendeta, dia marah dengan saya. Tidak bisa. Dia bilang begitu. Karena kita sudah minta sama Tuhan, ini kita harus makan. Oke, kalau begitu nanti Bapak potong semua baru potong kasih makan semua. Jadi saya suruh masak, karena kita selalu bawa beras. Orang kasih makan semua. Hari terakhir. Ini setelah diadakan pelayanan pendamaian. Siapa yang mengadakan pelayanan pendamaian? Itu dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kamu adalah imamat yang rajani. Ayatnya berapa? 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke 9. Imamat yang rajani. Kita semua ini adalah imam, punya hak penuh dan diberi otoritas penuh untuk mengadakan pelayanan pendamaian. Karena kita ini diutus untuk itu. Saudara, hari terakhir KKR, orang bisik saya, Pendeta, tong ada pasang jala 50 meter di laut. Pendeta berdoa supaya besok banyak ikan. Saudara, hari itu tong berdoa, malam itu tong berdoa. Besok pagi itu di kampung itu heboh. Karena semua jala yang panjangnya 50 meter itu penuh dengan ikan. Itu full. Sampai kita bawa itu 3 kalencek. Waktu itu Martin Pauls ada bawa 2 kalencek, yang lain pada bawa. Sampai ikan itu busuk. Karena apa? Karena terlalu banyak, kita belum punya freshen. 3 kalencek. Itu penuh. Jadi saya ambil dari jala itu. Semua orang kampung itu makan ikan. Seluruh kampung makan ikan. Dan sampai hari ini ikan itu tetap ada.
Kemarin waktu saya pergi lagi ke ini tempatnya Ganja Awam ini, ada ikan. Saya muncul di sana, orang-orang tua di sana langsung datangi saya, ada 2-3 orang. Ini dulu pendeta yang berdoa untuk ada ikan, dan sampai hari ini ada ikan. Satu lagi, oh iya ini pendeta dulu, pendeta sekarang gemuk sekali ya, dia bilang gitu. Itu saudara, nyata sekali. Seperti itu. Minta maaf, di tempatnya Pak Gembala Andreas Kemur dulu tuh hampir semua laki-laki itu semua ikut di Melkianus Awam. Siapa Melkianus Awam itu? Salah satu tokoh OPM, Panglima OPM katanya. Tetapi kami datang ke sana buat KKR. Saudara pikir itu enak? Itu taruhan nyawa. Ada beberapa orang pendeta di pihak ini bilang, Suhanda itu orang gila, cari mati. Ini betul, saya dengar lewat telinga. Saya bilang, Tuhan, masa engkau buat saya mati? Nah, saya bikin KKR, waktu buat KKR ya Pak Andreas Kemur ya, pertama kali pelayanan saya KKR itu di tempatnya pendeta Andreas Kemur itu. Dulu masih pakai rakit, ditarik begini, tarik sebelah, nanti sebelah tarik lagi begitu. Ini nyata, saudara. Kami buat tim, 2 tim, jalan darat dan lewat laut. Memang ini kalau diceritakan ngeri-ngeri sedap. Saudara, tim masuk di markasnya OPM, memperdamaikan tanah di kampung Kresdori. Itu ada 5 atau berapa yang kuburan yang orang dibantai waktu ada dom itu. Banyak sekali. Kuburan massal. Itu waktu ada dom. Apa itu dom? Dom itu adalah daerah operasi militer. Hampir di setiap kampung itu pasti ada orang mati. Waktu kita deklarasikan, waktu kita perdamaikan tanah itu, ada terjadi perubahan besar. Semua orang kampung akhirnya turun beribadah. Betul ya Pak? Padahal dulu tidak ada. Dan ini adalah salah satu tentara yang hebat, Andreas Kemur. Ini pasukan terdahsyat, pasukan terhebat. Haleluya. Dan pendeta Andreas Kemur ini, kalau saya suruh begini, dia ikut saja. Dia nurut saja. Dan itu semua terjadi, tidak ada yang tidak terjadi. Ini ada saksi hidup semua, dan Awam apa semua ada di situ. Saudara, itu nyata. Perubahannya nyata. Akhirnya mereka pindah ke ada 3. Mereka buat kelompok yang namanya Perwomi atau apa itu, saya tidak tahu. Itu markas. Seperti itu. Dan ini nyata, saudara. Setiap ada tentara bergerak, setiap ada brimob bergerak, kami juga bergerak. Betul ya Pak ya? Kami doa datang. Kami pernah puasa 1 bulan. Karena kami punya prinsip, tidak boleh ada lagi korban. Tidak boleh ada lagi korban. Stop sudah. Dan mereka yang sudah merencanakan itu pasti batal. Itu ada Immanuel ya, di mana ada Sosthenes di mana, itu orang-orang hebat. Betul-betul. Kami bukan hanya di Biak Barat saja, tapi Biak Utara juga. Saudara pernah dengar cerita Sek Pamneri? Saya tahu semua ceritanya.
Tapi nanti kita habis dengan cerita. Materinya berlalu, jangan. Saudara, itu naga besar yang ada di Kali Korem. Dia telan berapa orang. Mengapa? Karena ada seorang anak yang bakar ikan. Dan asapnya itu masuk ke rumah-rumah dan asap yang bau ikan menempel di baju sehingga naga itu makan. Disitulah terjadi di mana orang biak ini akhirnya dia keluar dari biak. Ada yang di Manokwari, ada yang di Sorong, ada yang di Tobelo sana, ada yang di mana, itu cerita itu. Saudara, satu hari Sekpam Neri dia bunuh naga itu. Dan itu relief naga sampai hari ini masih ada. Jadi batu naga itu. Dan itu peperangan hebat. Waktu kita perang di Biak Utara itu terjadi gempa bumi. Dong. Goyang ini saudara ini. Itu artinya kita betul-betul menyentuh pelayanan pendamaian setelah terjadinya gempa bumi yang memakan korban 160 sekian orang. Itu pertumpahan darah. Darah tertumpah bukan karena perang, tapi karena gempa bumi. Orang mati bodoh-bodoh. Seperti itu. Diperdamaikan tanahnya. Nah saudara lihat dan perhatikan. Belum lagi cerita itu. Apa? Mananan mata. Kalau cerita itu asik sekali. Tapi, nah saudara lihat. Ya. Siapa yang melakukan? Coba tolong baca. 2 Korintus pasal 5 ayat 18 dan 20 sampai 20. Coba tolong itu dicolok. Tidak ada. Iya. Oke, nanti kita break baru kita snack. Ini baterainya habis. Sudah dicolok. Oke. 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. Ibu pakai mic juga supaya suaranya besar. Mana ada mic, Pak? Dan semuanya ini Mic taruh di mana sih? Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami ini siapa? Ya saudara-saudara. Terus? Ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Amin. Dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Amin. Dan telah mempercayakan berita perdamaian itu kepada kami. Amin. Ayat 20. Ya. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Iya, kami ini adalah utusan daripada Kristus. Haleluya. Ayo katakan dulu, saya adalah utusan Kristus. Amin. Iya. Seakan-akan Allah menasehati kamu dengan perantaraan kami. Iya. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Amin. Jadi Tuhan masih minta lagi supaya kita berdamai dengan Dia. Mungkin kalau masih ada yang belum berdamai hari ini, berdamai sudah. Supaya surga itu jadi bagian kita. Amin. Apa yang kita kerjakan tidak sia-sia. Haleluya. Ya, jadi yang firman ini sudah jelas, tidak perlu dijelaskan lagi. Ya toh? Jadi 2 Korintus 5 18 sampai 20. Ya. Saudara, itu.
Dan sekarang caranya bagaimana? Caranya memperdamaikan. Begini, saya ada cerita di SMP 3. Di SMP 3 itu ada kesurupan 142 orang. Hari keempat itu terakhir itu sudah hanya tinggal kami saja, semua pendeta pergi, saudara ada. Ini betul. Dulunya ada 12 pendeta. Hari kedua itu tinggal 7, hari ketiga itu tinggal berapa? Hari keempat itu saudara ada, tinggal saya, Mbak War, istri saya, sama pendeta dari Jakarta 1, Simon Wagner, dengan tim doa. Semua pendeta sudah hilang, semua tarada. Semua begitu. Saya ini menjerit, saya ini berteriak, Tuhan, Engkau tidak pernah kalah. Kalau sampai kita tidak bisa usir setan ini, aduh Tuhan, saya malu. Saya berdiri sekarang di hadapanmu. Istrinya Pak John waktu itu ada. Ya, dia cerita Pak. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setan itu kalau didoakan begini dia pindah. Kalau satu orang yang berdoa dia pindah, didoakan lagi sini dia pindah tambah banyak orang yang kesurupan. Ini saya lihat begini, wah kita ini macam dimainkan sama setan ini. Saya bilang berhenti. Saya bilang sama istri saya, Mbak Wan, ambil gitar. Jadi 2 orang istri saya sama Mbak Wan itu cuma begini terus. Dalam nama Yesus ada kemenangan, darahnya terus pokoknya menyanyi terus. Terus saya bilang doa tetap jalan. Saya cari siapa yang punya tangan di tempat ini. Karena kita ini kan ribut, orang-orang tua itu muncul rambut-rambut putih ini, umur 70-an rambut-rambut putih. Saya tanya, Bapak dulu ini di tempat ini pernah ada cerita apa? Oh anak, begini. Ini di sini anak ini yang ada gundukan ini dulu ada gua. Dulu di sini ada 3 marga. Orang baku bunuh di sini di gua ini. Orang baku sumpah. Bapak tahu marga siapa saja? Itu katanya ada 3 marga. Marga Korwa, Mars Nandifu, dan Kabare. Bapak kira-kira kalau Bapak ini marga apa? Oh Bapak saya Mas Nandifu. Bapak bisa cari 1 orang lagi yang marga Kabareka. Cari 1 orang lagi yang marga Korwa. Akhirnya mereka kumpul 3 ini. Saya mulai bicara. Saya bilang Bapak harus minta ampun kepada moyang kita yang baku bunuh di sini. Sebab kalau tidak, dorang nanti akan tetap ada. Setan ini berkuasa di tempat ini. Akhirnya mereka saya ceritakan supaya mereka tahu, oke Pak Pendeta kalau begitu, saya akan mewakili Mas Nandifu, mewakili Korwa, mewakili Kabare. Mereka tak suruh berdoa, minta ampun. Mas Nandifu berdoa minta ampun, Korwa berdoa minta ampun, dan Kabare berdoa minta ampun. Udah begitu, saya katakan sekarang Mas Nandifu ampuni Korwa, sekarang Mas Nandifu ampuni Kabare. Sekarang Kabare ampuni Mas Nandifu, Kabare ampuni. Begitu, silang-silang begitu. Sekarang Korwa ampuni Kabare, ampuni Mas Nandifu. Terus sudah, mereka baku peluk dan mereka itu menangis. Saya tinggal berdoa katakan Tuhan, inilah yang berkenan di mana pengampunan sudah terjadi. Lalu mereka saya ajak untuk ambil perjamuan. Bapak, kita ambil perjamuan supaya tanah ini dikuduskan. Saya mengatakan oleh kuasa cawan perjanjian baru yang disahkan dan dimeteraikan oleh darah anak domba, darah Yesus Kristus, darah Yesus. Hari ini moyang-moyang mereka yang dulu bertikai
Dan yang sekarang ada ini adalah mewakili, sudah minta ampun di hadapan kita. Dengan darah ini, semua kutuk atas Mas Nadiku, semua kutuk atas kabar, semua kutuk atas korban, kami cabut. Dan Tuhan memperdamaikan tanah ini dengan hal ini, supaya korban Mas Nadiku dan mereka diberkati. Lalu saya serahkan tubuh dan darah Yesus, suruh mereka makan. Oh, mereka senangnya bukan main. Dan hari itu saya nyatakan, tak suruh nyecakkan cawan darah Yesus. Hari ini Bapak juga katakan, semua kutuk atas Mas Nadiku, semua kutuk tanah atas korban, semua kutuk tanah atas kabaret dicabut, saudara. Lalu saya nyatakan, iblis tidak punya hak lagi atas tempat ini. Tidak berkuasa lagi atas tempat ini. Saya katakan dan saya perintahkan, pergi. Dan saya merasakan ada sesuatu yang hilang. Mereka harus pergi dari tempat itu, semua. Dan ini yang terjadi juga. Sudah itu besoknya itu Sabtu. Masih ada yang kesurupan tapi tidak seberapa. Saya bilang sama kepala sekolah, Ibu, ada bapaknya di sebelah. Kita akan peperangan rohani tempat ini, merebut tempat ini. Saya berdoa Tuhan kasih tahu seperti kita meruntuhkan tembok Yeriko. Itu SMP 3 itu luas loh, saudara. Kantor bupati tadi kecil, itu luas, kira jalan keliling itu, woi, besar itu. Kita keliling 7 kali, lalu kita deklarasikan dengan cawan darah Yesus. Dan setiap tempat yang kami injak dengan telapak kaki kami duduki dan kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami menceraikan dengan darah Yesus. Dengan darah mereka. Sudah selesai. Itu hari Minggu. Jadi kami jam 2 ke sana sampai jam 5:30. Saya bilang, maaf ini Ibu Kepala Sekolah, Ibu, hari Senin kan upacara, iya. Pak Pendeta minta upacara diganti dengan kebaktian. Bisa. Suaminya yang jawab, bisa Pak Pendeta. Suaminya yang jawab, karena suaminya terlalu semangat sekali suaminya. Dia senang sekali suami. Oke, kalau begitu besok Senin pagi saya akan bawa sound system. Sudah pasang. Saudara, 600 orang itu ibadah di lapangan. Mulai jam 7 pagi musik sudah mengalun. Yang saya pernah cerita kemarin, saya bilang kok bau dupanya apa ini? Yang khotbah bukan saya, yang khotbah Pak Simon Wagner, Pendeta Simon Wagner. Dia juga senang. Saya keliling, saya cari. Bau dupanya apa ini? Tidak tahunya di tempat yang ada gua itu tadi, itu ada sesajen. Ada satu loyang, satu nampan begini. Ada bubur putih, bubur merah, ada tembakau, ada pinang, ada bunga, lalu ada rokok tembakau pinang itu, lalu ada itu apa, dupa 2. Saya langsung bilang kurang ajar, saya bilang gitu. Saya ngomong keras supaya didengar. Kamu kurang ajar. Kita ini lagi ibadah, kenapa kamu buat begini? Ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Saya langsung angkat itu dan saya kasih balik di tempat becek, saya injak. Dalam namanya saya injak. Ayo, siapa yang mau lapor polisi? Saya akan pergi. Ini tidak boleh. Kamu mengganggu kita punya ibadah. Saya bicara keras ini. Dan tidak ada yang berani lapor polisi. Tidak ada. Semua diam semua.
Dan sejak saat itu, saudara, saya bilang sama kepala sekolah waktu itu Ibu Clara kalau tidak salah, atau siapa ibu siapa. Kepala SMPYPK sekarang. Itu orang Ambon. Iya. Ya, orang Ambon, kepala sekolah. Saya bilang, Ibu, setiap minggu harus ada ibadah. Baik Pak Pendeta. Sempat kehilangan uang juga katanya waktu itu. Ada kehilangan uang berapa puluh juta itu, 20 juta atau 120 juta. Saya bilang, saya tidak urus barang itu, tidak, itu urusannya mereka. Saudara, ini yang terjadi. Jadi kita ini adalah pelayan pendamaian. Ayo kita bilang, saya adalah pelayan pendamaian. Saya adalah utusan Kristus yang melakukan pelayanan pendamaian. Amin. Oke, ada snack. Mungkin 10-15 menit kita makan snack. Silakan.